Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Hastuti Wibowo. Ibu dari SMP Saperius 1, Kota Jambi. Anak-anak Ibu kelas 9 SMP. Sudah waktunya kalian menyiapkan diri menghadapi ujian akhir sekolah. Untuk mata pelajaran IPA, kalian harus menyiapkan materi kelas 7, kelas 8, kelas 9. Kali ini kita akan membahas ringkasan materi IPA kelas 8 semester 2. Mulai dari konsep pertama, tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tekanan zat padat, cair, dan gas, serta aplikasinya konsep tekanan zat dalam makhluk hidup pada manusia dan tumbuhan. Tekanan zat padat, besarnya tekanan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Maka semakin kecil luas penampang, semakin besar tekanannya. Tekanan pada zat cair sebanding dengan massa jenis, gaya gravitasi dan kedalaman, maka semakin dalam, semakin besar tekanan dalam zat cair. Tekanan pada gas terdapat pada pompa hidrolik F1/A1 sama dengan F2/A2. Aplikasi tekanan zat dalam transportasi O2 dan CO2 pada respirasi dan peredaran darah. O2 berdifusi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Begitu juga CO2 berdifusi dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Aplikasinya pada tumbuhan, air dan garam mineral dapat sampai ke daun karena adanya perbedaan tekanan. Timbullah gaya tekan akar, kapilaritas, daya isap daun. Begitu juga hasil fotosintesis dapat mengalir ke organ lainnya. Konsep berikutnya, sistem pernapasan pada manusia. Mulai dari mekanismenya dan gangguannya. Respirasi merupakan pengambilan udara pernapasan yaitu oksigen untuk oksidasi sel. Pengambilan udara pernapasan inspirasi, pengeluaran sisa udara pernapasan ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi dapat terjadi melalui pernapasan dada, pernapasan perut. Inspirasi pada pernapasan dada, kontraksi otot antar tulang rusuk. Maka tulang rusuk terangkat, rongga dada mengembang, paru-paru mengembang, tekanan kecil, udara masuk. Ekspirasi pada pernapasan dada, otot antar tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengempis, paru-paru mengepis, tekanan besar, sisa udara pernapasan keluar. Gangguan dari respirasi, misalnya influenza, TBC, kanker paru-paru, pneumonia, dan sekarang yang lagi mewabah, COVID-19. Aplikasi berikutnya adalah sistem ekskresi manusia, ginjal, kulit, paru-paru, hati, dan gangguannya, gangguan pada ginjal sampai pada kulit. Ginjal kita jumlahnya 2. Unit fungsional terkecilnya dinamakan nefron. Karena ada nefron inilah ginjal dapat mengambil sisa metabolisme dari darah dan dikeluarkan melalui urin.
ada 3 proses yang terjadi pada nefron, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi terjadi pada glomerulus, dihasilkanlah urin primer. Lalu reabsorpsi terjadi di tubulus contortus proximal, dihasilkanlah urin sekunder. Dan urin tersier augmentasi pada tubulus contortus distal. Terbentuklah urin yang sebenarnya. Kulit mengeluarkan keringat karena adanya kelenjar keringat. Hati mengeluarkan empedu, sedangkan paru-paru mengeluarkan sisa udara pernapasan, CO2 dan uap air. Gangguan pada sistem ekskresi ada nefritis, batu ginjal, diabetes insipidus, biang keringat pada kulit, kanker paru-paru pada paru-paru, bronkitis, liver pada hati. Konsep berikutnya, getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari. Ada getaran, gerak bolak-balik benda melalui titik setimbang yang mengakibatkan gelombang, bergetar, lalu adanya bunyi. Lalu mekanisme mendengar pada manusia dan aplikasinya dalam teknologi. Pada getaran dan gelombang berlaku V sama dengan lambda kali F. Frekuensi sama dengan 1 per T dan kebaliknya T sama dengan 1 per F. Bagian-bagian dari telinga. Ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Getaran, gelombang bunyi diterima oleh daun telinga, diteruskan ke gendang telinga. Dari gendang telinga diteruskan ke tulang pendengaran, malleus incus stapes. Lalu diteruskan ke rumah siput. Pada rumah siput terdapat organ korti. Dari organ korti inilah diteruskan ke saraf pendengaran. Lalu aplikasinya dalam teknologi bisa menghitung kedalaman laut dengan waktu bunyi yang diterima kembali. Cahaya dan alat optik, mulai dari pembentukan bayangan pada cermin lensa, indera penglihatan pada manusia, dan alat-alat optik. Pembentukan bayangan pada cermin cekung tergantung pada letak bendanya. Benda di daerah 2, maka bayangannya di daerah 3. Terbalik, diperbesar, dan bersifat nyata. Kalau benda di ruang 3, maka bayangannya di ruang 2. Terbalik, diperkecil, bersifat nyata. Lain halnya dengan cermin cembung. Bayangannya tegak, diperkecil, maya. Karenanya digunakan untuk kaca spion. Pada lensa cekung, bayangan lebih kecil, maya, dan lebih jelas. Pada lensa cembung, bayangan diperbesar, tegak, maya. Lalu alat-alat optik lainnya, misalnya lup untuk pembesaran, mikroskop, teropong bintang, teleskop. Bagian-bagian mata ada kornea, aqueous humor, lensa yang
dipegang oleh otot siliarisnya, vitreous humor, retina. Pada retina terdapat bintik kuning. Pada bintik kuning inilah terdapat sel reseptor, sel kerucut, lalu mata meneruskan apa yang kita lihat ke pusat saraf, yaitu bagian occipitalis. Sampai di sini pembelajaran kita. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.